Gorontalo terletak di wilayah utara Pulau Sulawesi, sebuah daerah yang indah banget. Keindahannya semakin terasa semenjak gue dikasih tahu bahwa Gorontalo ternyata punya julukan Serambi Madinah. Artinya, sekarang gue akan menjelajahi kebudayaan Islam yang sangat tua. Assalamualaikum saudara. Gorontalo dulu dikenal dengan nama Hulondalo, yang merupakan kerajaan Islam di Sulawesi Utara yang cukup besar pada eranya. Nuansa Islam sangat kental dalam budaya dan kehidupannya. Ini karena sejak dulu kerajaan Gorontalo telah menerapkan syariah Islam sebagai tatanan dalam kehidupan, hukum, pemerintahan, maupun kemasyarakatan di kerajaannya. Nah, gara-gara itu, kota ini disebut Serambi Madinah. Nah, tempat ini sih menurut gue sih keren banget ya. Tuh, sekarang gue lagi ada di Gorontalo bersama tim Indonesia yang akan meliput kebudayaan di Gorontalo. Tempat ini keren kan, saudara? Tuh, keren banget. Keberadaan kerajaan Gorontalo memang umurnya sudah sangat tua, bahkan sudah ada sejak zaman Portugis. Jadi, saking keren dan strategisnya tempat ini, menurut gue, tempat ini cocok banget buat jadi openingnya Indonesia untuk Indonesia Kaya. 3, 2, 1. Apa kabar pemirsa? Jumpa kembali dengan saya Widianto dalam Indonesia untuk Indonesia Kaya. Perhentian pertama tim Indonesia ada di tempat pembuatan kain khas Gorontalo yang bernama Karawo. Ini namanya kain apa? Ini namanya kain Karawo, kain sulam Karawo. Kain sulam Karawo. Iya, aslinya dari Gorontalo. Ini aslinya dari Kecamatan Tapa, dari Desa Ayulatapa. Desa Ayulatapa. Ini dari Desa Ayulatapa. Sejak kapan ada kain? Ini kain ini diperkirakan sejak ada tahun abad 17. Abad 17 udah ada. Saudara, gue baru tahu bahwa Karawo adalah kain tradisional khas Gorontalo yang pembuatannya merupakan hasil kerajinan tangan. Tidak ada kain Karawo yang bukan hasil kerajinan tangan. Kalau orang-orang di luar Gorontalo mengenalnya dengan sebutan Karawang. Karawo lahir dari proses panjang yang merupakan buah dari ketekunan para pengrajin. Seni membuat kerawang atau Karawo disebut Makarawo. Seni ini telah diturunkan dari generasi ke generasi sejak kerajaan Gorontalo masih berjaya. Keindahan motif, keunikan cara pengerjaan, dan kualitas yang bagus membuat kerawang atau Karawo bernilai sangat tinggi. Jadi ini merupakan salah satu usaha untuk mempopulerkan Karawo ya? Ya, betul sekali. Jadi memang ini dibuat, rumah Karawo dihadirkan agar supaya Karawo bisa digunakan oleh semua kalangan. Oh, oke gitu. Keren-keren. Keren kan saudara? Jadi cintailah produk dalam negeri, terutama produk lokal sendiri. Sebelum gue menuju lokasi berikutnya, gue tertarik ngelihat ada apa sih di sekitar Gorontalo. Kalau gue lihat lingkungannya sih asri dan alami banget ya. Masih banyak hutan di sini saudara. Dan denger-dengar di sini pantai-pantainya, aduh hai. Apalagi yang ada di Pulau Saronde. Hai saudara, sekarang gue lagi ada di Pantai Saronde, salah satu pantai rekreasi yang ada di Gorontalo. Jadi selain kalian bisa berwisata budaya ke Gorontalo, kalian juga bisa berwisata-wisata. Ya maksudnya wisata di pantai ini. Ih gila tuh kan, keren banget. Pulau Saronde ini menjadi tujuan wisata orang lokal dan mancanegara. Karena kalian bisa lihat sendiri betapa indahnya pantai di sini. Pasirnya putih, lautnya cetek. Jadi berenang-berenang pun bisa bersama keluarga. Dan menurut gue, yang paling keren di sini adalah banyak biota laut yang bisa langsung dilihat tanpa harus menyelam dalam. Sebagai anak pantai, gue bisa seharian di sini tanpa merasa bosan. Tapi cukup sudah wisata main-main kita. Gue mau menyusul tim Indonesia ke sebuah desa untuk berwisata religi. Untuk menambah tenaga guna menjelajah Gorontalo, tentunya kita harus mengisi perut. Dan makanan paling khas di sini bernama milu. Makanan itu kayak apa ya? Ini merupakan salah satu makanan khas dari Gorontalo, namanya milu. Jadi si milu ini ada dua macam. Ada milu ikan dan ada milu udang. Tapi yang gue coba ini adalah milu campur.
Nah, habis makan Milu campur ini, pastinya gue akan punya tenaga kembali untuk melihat desa religi. Di pesisir pantai Gorontalo, ada sebuah desa yang merupakan salah satu bentuk pelestarian budaya Islam yang sangat selaras dengan lingkungan hidup. Sekarang gue udah ada di desa wisata religi Bubohu, dan gue mau lihat ke dalam, ada apa di dalam, karena gue udah mendengar ada suara-suara yang sepertinya sedang ada kegiatan yang sangat religi. Ayo kita masuk. Kalau ini rumah-rumah apa nih? Kalau rumah ini miniaturnya jadi seperti apa? Di Walima. Walima itu dibentuk untuk lebih besarnya itu dibentuk seperti rumah ini. Gorontalo itu adalah daerah kebudayaan yang menonjolkan kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam. Maka dia kebudayaan Islamnya itu lebih banyak unsur lokal. Oh gitu. Karena dia bicara kebudayaan Iya. dan bicara agama, maka kunci utamanya lingkungan hidupnya harus tertata rapi. Nah, karena itu tadi ada pohon yang disebut santri, Iya. juga burung-burung yang disebut santri. Luar biasa saudara. Gue diingatkan lagi sama Pak Yotama bahwa beribadah itu memang begitu erat kaitannya dengan pelestarian lingkungan hidup. Memang itulah yang membuat Indonesia kaya menurut gue. Karena ajaran agama pun bisa dikembangkan agar sesuai dan selaras dengan lingkungan hidup setempat. Saudara, alhamdulillah banget gue udah pernah ke tempat-tempat seperti ini. Karena tempat ini menurut gue keren banget ya. Terus gue diajak tim Indonesia buat ngeliat salah satu orang yang berdedikasi tinggi untuk melestarikan keseniannya. Ayo kita lihat. Let's go. Bagi warga Gorontalo, pantun dan gambus adalah kekayaan budaya tak ternilai. Wilayah ini patut merasa beruntung, sebab penggambus tunanetra Risno Ahaya telah melestarikan seni bertutur itu lewat lebih dari 200 lagu karya ciptaannya. Pantun yang didendangkan dia dalam bahasa lokal itu amat akrab dengan kehidupan masyarakat Gorontalo. Petikan musik gambus dan lantunan vokal berisi syair tentang kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari cinta, lelucon, kritik sosial, hingga dendang religius. Saudara, gue kagum banget sama dedikasinya seorang Pak Risno Ahaya untuk melestarikan musik gambus di Gorontalo. Dan musiknya itu membuat suasana di Gorontalo ini terasa sekali bahwa ini adalah Serambi Madinah. Iya kan? Buat gue, Gorontalo itu mengejutkan. Karena selain budaya religi yang sangat kuat di sini, gue bisa menikmati jalan-jalan santai sambil menikmati alam di sini. Emang bener sih kata Pak Yotama, saat kita menikmati dan mensyukuri alam sekitar kita, itu merupakan ibadah juga. Agama dan lingkungan hidup di Gorontalo menjadi satu. Gak salah tempat ini disebut Serambi Madinah. Supaya nggak lupa, sebaiknya gue tulis di jurnal Indonesia kayak gue deh. Sampai jumpa di petualangan berikutnya, saudara. Ayo, jadi orang Indonesia kaya, saudara.